ya. Oke, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh datang, boleh berdoa di pagi hari ini di persekutuan doa pagi. Kita sebelumnya kita mau saat teduh sejenak, menenangkan hati kita, pikiran kita, supaya kita siap untuk boleh datang di hadirat Tuhan, sharing tentang firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk boleh datang beribadah di tempat ini, boleh berdoa. Tentunya hari ini bersuka cita ya semuanya, amin. Aduh, suaranya lemes amat. Kita semua bersuka cita ya. Oke, kalau gitu saya mau mengajak kita semua juga jemaat yang ada di rumah, kita nyanyi satu lagu sekolah minggu yang paling saya suka, yaitu Mari Kita Bersuka. Iya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita mau nyanyi lagu ini sambil bangkit berdiri. Kita main saut-sautan ya. Mari kita bersukaria, awalnya nanti yang sebelah sini, nanti disaut oleh yang sebelah sini, oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai diberikan kita bersukaria. Oke, kita gantian ya. Mulai dari sebelah sini dulu. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, semoga hari ini kita bersukaria, bersemangat. Silakan duduk. Nah, karena sudah bersukaria dan bersemangat karena anugerah Tuhan, ada yang mau sharing gak nih? Kita mulai dari Pak Tetua kita ya. Chandra Nathan dan sharing. Ini masa hidupnya lebih panjang daripada kami semua. Jadi pasti banyak anugerah Tuhan yang indah dalam hidupnya. Oke, kemarin sama Musa besuk ya. Besuk orang-orang tua lah ya. Jadi saya berpikir di dalam masa pandemik ini besuk orang tua ya dua-duanya ya, yang dibesuk dan yang membesuk ini mesti ada semacam
chemistry yang sulit untuk dibayangkan. Artinya begini, artinya kita juga istilahnya tuh sebagai hamba Tuhan juga rindu ya bertemu dengan jemaat, rindu. Jemaat pun seharusnya juga pengen rindu dengan hamba Tuhannya begitu. Sehingga waktu ketemu itu tidak jadi menjadi satu masalah ya. Walaupun masih pakai masker gitu, tetapi kerinduan itu jauh lebih istilahnya tuh lebih menantang gitu ya. Karena sudah 1 tahun kan ya, apalagi orang tua ini tidak datang ke gereja begitu. Sehingga ini bisa menjadi satu pengobat rindu lah ya, ketemu dengan langsung dengan hamba Tuhan ya begitu. Jadi memang kalau saya perhatikan besuk orang tua di dalam masa pandemi ini memang menjadi satu tantangan tersendiri ya, supaya kita benar-benar memperhatikan mereka ini. Kami merasa yakin ya, karena kami sendiri sudah divaksin begitu ya, ya. Tetapi juga kan orang tua juga, namanya orang tua rentan juga, ya bagaimana juga gitu ya. Tapi pembesukan itu juga harus berjalan. Kita nggak hanya lewat video call atau ngomong secara medsos gitu ya di Zoom, tapi juga kami ingin datang langsung menyapa begitu. Walaupun memang sekali lagi terbatas. Tapi satu hal yang saya rindukan ya, semoga virus ini memang cepat berlalu ya, sehingga orang tua kita ini bisa nyaman kembali datang ke gereja begitu. Ya, mereka sangat rindu sekali sebenarnya mau datang ke gereja begitu. Cuman ya sekali lagi kita maklumin lah. Ya, itu aja sih ya. Semoga orang tua kita ini bisa, ya kalau masih yang bisa divaksin ya divaksin begitu ya. Ya beberapa orang tua yang memang takut divaksin gitu. Ya nggak jadi soal sih. Cuman kalau memang boleh ya, ini kan pemerintah sudah meyakinkan bahwa vaksin ini sangat aman gitu ya buat orang tua juga gitu. Ya itu aja sih. Ya, mungkin masalah vaksin kemarin yang dari TGPI ya. Jadi kemarin pas ada kesempatan mendaftar, ya puji Tuhan diterima, namanya sudah muncul. Saya ambil surat keterangan yang dari gereja. Sebenarnya saya memang mau ke puskesmas sebenarnya, tapi pas waktu dapat informasi pagi sebelumnya bahwa Mbak sudah ke puskesmas, tetapi ditolak alasannya bahwa di sana tidak ada vaksin untuk orang yang pertama. Jadi mereka lakukan itu vaksin sebenarnya untuk orang yang kedua kali. Jadinya sudah bawa surat pengantar dari gereja tapi ditolak. Ya alasannya diminta dari pihak gereja untuk menghubungi puskesmas. Ya jadi habis itu saya inisiatif, saya cari nomor telepon puskesmas Pademangan. Sana memang ada dua line di telepon, nggak ada satupun telepon yang bisa masuk, yang bisa aktif. Akhirnya saya pergi ke Arta Geraha yang di Ancol. Di sana udah banyak yang daftar, yang antri, maksudnya ada sekitar 100 orang lebih yang antri waktu itu. Cuman karena saya info nggak ada petugas atau apa yang handle, cuma ada 1 orang. Lalu saya tanya, Pak, saya membawa surat ini surat keterangan untuk vaksin hari ini, prosedurnya gimana? Dia lihat surat keterangan gereja. Lalu dia bilang sebenarnya untuk toko agama sebenarnya sudah ditutup, nggak ada lagi, dia bilang. Tapi nggak apa-apa, coba Bapak datang ke puskesmas. Diusul begitu ya, bagi saya sama aja, datang kembali ke puskesmas pasti ditolak. Jadi sampai hari ini mungkin dari yang terdaftar kemarin belum ada satupun yang berhasil. Oh ya enggak, kemarin sebenarnya saya sudah waktu di Arta Geraha sudah sampaikan. Dia bilang oh ini sudah ditutup,
sudah tidak berlaku lagi. Saya bilang saya baru 4 hari kemarin didaftar, nama saya sudah ada. Jadi saya kasih pemberitahuan baru 4 hari yang lalu. Waktu di Artagraha, tapi saya nggak ke puskesmas ya. Saya nggak tahu Mbak apakah ada menyampaikan bahwa namanya sudah terdaftar. Jadi ketika dibawa surat itu mereka juga nggak mau ngecek, harusnya kan mereka juga bantu cek atau apa, karena nggak mungkin kita tiba-tiba datang nyelonong gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk rekan-rekan yang sudah terdaftar nanti mungkin berikutnya coba didatang lagi ke puskesmas, karena ada yang berhasil nggak? Baru hari ini kan rencananya kalau nggak salah. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan karena situasi bisa berbeda. Mudah-mudahan ya kalau berhasil saya akan kembali. Tapi memang perkembangan sekarang vaksin begitu kalau di Eropa itu udah gelombang ketiga, katanya korban jauh lebih besar lagi daripada 1 dan 2. Nah, jadi dari vaksin AstraZeneca juga banyak masalah, tapi di Indonesia masih diizinkan karena nggak ada pilihan lain kan. Vaksin Nusantara ternyata juga sangat banyak masalah, dari hampir 76% malahan vaksin yang Nusantara itu katanya membawa dampak yang cukup besar gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada masalah lah, semua dapat diberi vaksin sehingga kondisi ini bisa kembali normal. Cuman saya tahu satu-satunya negara katanya yang sudah ada 2 negara yang udah nggak pakai masker, yang sudah bebas itu Taiwan sama Australia. Australia mereka sudah mereka mungkin memaksa diri. Tapi kalau Australia benar-benar bahwa mereka sudah normal. Nah, tapi memang mereka keluar masuk memang nggak ada. Jadi yang mau masuk ke Australia di blokade, nggak bisa masuk. Nah, mungkin itu bisa menyebabkan negara mereka sedikit aman. Ya kiranya Tuhan juga boleh terus menolong, memberkati Indonesia. Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Oke, kita bersyukur ya, jemaat kita juga sudah banyak yang divaksin ya, khususnya para lansia. Berharap nanti para lansia yang lanjut usia, Komisi Usia Indah ini juga bisa kembali aktif tatap muka, dan juga kita berharap yang belum divaksin bisa segera mendapat vaksin. Kita berdoa untuk pemerintah nanti ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Canto Kenny, Canto baru kita. Kita nyanyi sebuah pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dia pasti tahu waktu yang terbaik, yang paling tepat untuk kita dalam segala hal. Nomor 37. Ya baik, ya baik, udah indah selalu sertaku. Ya baik bagiku, lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Buku nomor 37. Ku tahu Bapa peliharaku, Ya baik, amin Tuhan, Ya baik, ku tahu Bapa peliharaku, Ya baik bagiku. Lewat badai
baik bagiku. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, ketika pagi hari ini kami dipelihara, kami boleh menikmati nafas, kami boleh menikmati terang, kami boleh menikmati persekutuan. Itu karena Engkau begitu baik, Engkau memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan melanjutkan eksposisi kita. Kita akan melanjutkannya di Lukas 12 ayatnya yang ke-22 sampai selesai. Saya akan bacakannya untuk kita. Yesus berkata kepada murid-murid, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehastas pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusak mengengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ingat sekali di awal tahun lalu ketika pandemi menyerang gitu ya. Banyak sekali orang yang khawatir gitu, berbondong-bondong untuk beli hand sanitizer, borong masker gitu ya, berbagai hal gitu ya. Sangat khawatir orang-orang di awal pandemi. Namun seiring waktu berjalan, padahal sebelumnya cuma 2 orang yang kena gitu di awal-awal, tapi kepanikannya satu Indonesia gitu. Tapi ketika waktu berjalan makin banyak korban gitu ya, bukannya makin panik gitu ya, makin gak khawatir gitu, makin gak khawatir. Sama seperti juga ketika vaksin gitu ya, banyak banget yang khawatir akan efek vaksinnya gitu. Tapi entah karena kita nggak tahu nanti mereka bakal nggak khawatir lagi. Tapi tentunya pandemi ini banyak sekali sebenarnya orang yang udah nggak khawatir lagi gitu tentang COVID. Nah, apakah sebenarnya ketika kita belajar hal kekhawatiran itu seperti ini gitu ya, awalnya khawatir namun nggak khawatir lagi gitu. Apakah yang sebenarnya Tuhan maksudkan di sini gitu. Nah, di sini kita perlu melihat ya konteks ketika kita membaca Lukas 12 ini. Lukas 12 ini dibicarakan kepada para muridnya yang sebenarnya
kalau kita perhatikan ketika mereka mengikuti Yesus, mereka meninggalkan sebenarnya pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka. Kita lihat ya, Petrus, Yakobus yang adalah seorang nelayan harus meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti Yesus. Dan juga Matius gitu, muridnya Yesus, harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai gitu, dan juga keluarganya, relasinya, semua harus ditinggalkan. Tentu ketika ada keinginan untuk meninggalkan itu, ada kekhawatiran. Maka itu Yesus berkata gitu ya, janganlah kamu khawatir di perikop ini. Nah, sebenarnya apa sih itu kekhawatiran gitu? Nah, kemarin minggu lalu kita sudah lihat ya bahwa serakah itu adalah tidak merasa cukup gitu, tidak merasa cukup dengan apa yang dipunya. Sedangkan kalau dilihat di sini, khawatir sebenarnya adalah merasakan tidak akan pernah cukup. Jadi di sini ada perbedaan ya. Orientasi kekhawatiran adalah orientasi ke masa depan, merasa tidak akan pernah cukup. Nah, sebenarnya kekhawatiran ya definisinya saya cari adalah memberikan diri pada perasaan cemas dan tidak nyaman yang disebabkan oleh situasi tertentu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya jangan khawatir adalah masalah kepercayaan juga. Masalah kepercayaan maksudnya apa? Nah, di sini khawatir diajarkan agar para muridnya mempercayai Tuhan gitu, tentang pemenuhan kehidupan mereka secara sehari-hari itu para murid. Bahwa percaya itu bahwa hidup lebih daripada sekedar makan dan minum gitu. Sebenarnya jangan khawatir, itu ajaran juga untuk mengasihi. Maksudnya mengasihi apa? Mengasihi diri. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dilihat hal kekhawatiran, biasanya orang yang kekhawatiran tuh orang yang stres gitu ya. Orang yang stres gitu. Dan stres itu sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali menimbulkan penyakit-penyakit ya. Kalau penyakit itu bahkan ada yang berkata gitu ya, bisa muncul dari pikiran gitu ya, pikiran yang stres gitu, entah stres karena pekerjaan, karena tugas gitu ya, dan banyak hal gitu. Dan stres itu juga adalah penyebab penyakit gitu, berbagai penyakit, macam-macam penyakit, bahkan penyakit yang kronis, penyakit jantung itu bisa juga disebabkan oleh stres gitu. Nah, di sini kita perlu melihat ya bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Sebelum sebenarnya kita mengasihi sesama kita atau mengasihi juga Tuhan gitu ya, karena kita nggak bisa gitu namanya mengasihi orang lain kalau kita nggak pernah nggak bisa mengasihi diri sendiri gitu. Nah, di sini tentunya kita perlu bedakan ya antara hal kekhawatiran dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, bagaimana membedakannya gitu? Mungkin saya mau ajak saudara-saudara untuk diskusi. Bagaimana sih sebenarnya membedakan hal kekhawatiran gitu ya dengan tanggung jawab kita? Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam realitanya gitu ya, itu ada dua hal ini secara fenomena sulit dibedakan gitu. Misalnya ketika saya misalnya sebagai murid, sebagai mahasiswa punya tugas gitu ya untuk menyelesaikan paper, ada deadline, ada tanggung jawab gitu ya. Saya tentu khawatir gitu, maksudnya ada kecemasan sedikit, ada kekhawatiran jika saya misalnya tidak dapat menyelesaikan paper itu ketika deadline gitu ya. Makanya saya ada kegelisahan ketika saya belum selesai tugas gitu ya. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu menjadi tidak wajar, menjadi tidak patut ketika saya karena terlalu takut gitu ya, saya menjadi mengisolasi diri dari pergaulan, saya mengisolasi diri dari ibadah gitu, dari nggak mau bertemu sama siapapun, nggak mau diganggu oleh orang tua saya atau keluarga saya. Dan saya akhirnya melupakan semuanya itu gitu demi tugas saya. Nah, itu adalah hal kekhawatiran yang berlebihan gitu. Nah, mungkin saudara-saudara mungkin boleh sharing gitu. Apa sih yang membedakan kekhawatiran dengan tanggung jawab gitu yang perlu kita lakukan? Mungkin ada yang mau memberi pendapatnya kali dari saudara-saudara kira-kira. Mungkin Cemen gimana? Gimana sih cara membedakan antara tanggung jawab, saya melakukan tanggung jawab gitu ya,
dengan saya terlalu khawatir gitu ya. Gitu. Mungkin sebagai ibunya, sebagai ibu rumah tangga kali men gitu. Mungkin kan ada beban sendiri gitu kan. Khawatir ya. Iya. Kalau soal khawatir, menurut Ko Andi saya orang yang paling khawatiran gitu katanya. Dikit-dikit banyak kekhawatiran. Mungkin karena seorang ibu rumah tangga kali ya, mungkin kita khawatir, kadang-kadang sedikit-sedikit khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Seperti itu. Kita khawatir bagaimana anak kita sakit atau tidak, apakah mereka kadang-kadang pegang kepala sedikit, kayaknya demam gitu ya. Itu langsung parno kan, karena menurut Andi katanya parnoan, katanya kamu mah terlalu banyak khawatir katanya gitu ya. Kayaknya banyak kekhawatiran tentang ya masa depan anak gimana, apakah sekolah bagaimana, itu kayaknya kekhawatiran akan masa depan ya, seperti itu pasti ada di dalam hidup setiap kita. Kalau masalah tanggung jawab, mungkin itu karena kita punya kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab kita, mungkin dengan deadline yang kita tentukan bagi diri kita sendiri. Mungkin itu kali ya, lebih ke kekhawatiran di tanggung jawab. Tapi kalau soal tadi apa tanggung jawab ya, tanggung jawab dengan kekhawatiran. Tanggung jawab ya berarti kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu kan. Cuman di dalam melakukan tanggung jawab itu pasti kita ada sedikit banyak dipengaruhi oleh rasa kekhawatiran, apakah kita sanggup melakukannya, apakah kita mampu menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Ya betul banget ya, saya setuju gitu ya. Secara psikologi, hal kekhawatiran itu juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Antaranya seperti kepribadian, situasi baru, pengalaman negatif, trauma, terus ada efek obat juga secara biologis ya. Seperti kafein, narkoba itu sebenarnya bisa menimbulkan kekhawatiran dan tentu penyakit tertentu gitu ya. Dan juga katanya ada keturunan gitu ya, tapi saya nggak gitu tahu gitu. Cuman kita bisa melihat ya, ini salah satunya misalnya seperti situasi baru gitu ya, situasi baru seperti kita bisa lihat pandemi itu kan situasi baru gitu ya. Makanya itu sebenarnya banyak orang yang panik gitu ya, karena sebenarnya mereka bukan panik tanpa sebab, karena mereka panik karena ada situasi baru gitu ya, ada situasi baru. Misalnya kita bayangkan saja ketika kita masuk ke dalam satu kelompok yang kita nggak kenal sama sekali orangnya gitu kan, dari lingkungan yang baru, kita pasti ada pikiran-pikiran, apakah saya bisa diterima ya, atau apa ya bisa mereka gimana ya pikiran saya gitu. Ada kekhawatiran gitu, hal yang manusiawi, dan juga pandemi gitu ya, bagaimana nanti hidup saya, kerjaan saya gitu ya, ada kekhawatiran seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kekhawatiran itu adalah hal yang sangat manusiawi ya, nggak ada sama sekali manusia yang nggak bisa melepas kekhawatiran gitu ya. Nah tapi penting banget gitu ya untuk mengenal sebenarnya tanda supaya kita tidak khawatir gitu ya, yang tanda-tanda kita itu tidak khawatir gitu. Dan di sini Tuhan sebenarnya memberikan kita beberapa tanda gitu. Yang pertama, bahwa kita menghargai relasi dengan Allah dibandingkan memiliki segala sesuatu. Kita menghargai relasi dengan Allah dibandingkan memiliki segala sesuatu. Nah, kita bisa lihat ya di ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar hidup bernafas ya, tapi hidup sebenarnya adalah relasi dengan Allah gitu, yang memberi sebenarnya hidup itu gitu. Nah di sini kita bisa lihat juga di ayat-ayat Alkitab yang lain yang mendukung gitu, yang mendukung seperti 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 saya bacakan untuk kita semua. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, di sini kita lihat ya di ayatnya yang sudah dibaca bahwa ibadah itu sangat berkaitan dengan hidup gitu ya. Dan ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup gitu. Rasa cukup, maksudnya rasa cukup apa? Rasa cukup adalah ketika Tuhan memberikan kepuasan bagi saya, sehingga sebenarnya saya tidak perlu mencari dan mencintai hal lain gitu. Ibadah pun sebenarnya tidak boleh menjadi sumber keuntungan gitu ya. Ibadah harus menimbulkan rasa cukup. Nah, misalnya ini sangat relevan ya, makanya ketika kita berelasi dengan Tuhan, banyak sekali orang-orang mendasarkan motivasi itu untuk mencari kekayaan, untuk agar aman ya, biar nggak merasa bersalah gitu ya. Banyak orang yang beribadah, kalau nggak ibadah, wah saya merasa bersalah gitu ya, wah nanti gimana hidup saya, ada keburukan yang menimpa gitu ya. Tapi ibadah orang yang benar adalah ibadah yang menimbulkan kecukupan gitu ya. Mencukupan gitu, memberi kepuasan gitu. Nah, sebenarnya ibadah dalam gereja itu sebenarnya nggak harus dimaknai sebagai ibadah hanya di gedung gereja, tetapi dalam keseharian pun kita bisa beribadah. Ketika misalnya di dalam pekerjaan, di dalam rumah pun makan, belajar hal seperti kecil itu juga adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kita berelasi gitu dengan ciptaan Tuhan. Ketika kita makan, kita berelasi dengan sesama kita gitu. Kita juga yang adalah ciptaan Tuhan juga gitu. Makanya itu di Matius 4 ayat 4 Tuhan mengatakan bahwa hidup itu bukan hanya berasal dari roti saja gitu, tapi juga adalah firman Allah gitu. Kenapa? Ya tentu gitu, ketika kita makan, kita melakukan segala sesuatu, sebenarnya kita juga menikmati Allah gitu. Kita menikmati ciptaan Allah. Makanya relasi Allah itu begitu penting sebenarnya untuk ditekankan gitu ketika kita beribadah atau kita beraktivitas dalam sehari-hari. Nah, kita lihat ya bahwa relasi kepada Allah itu sebenarnya sangat dibutuhkan gitu untuk setiap orang Kristen gitu ya. Tapi sebenarnya tidak cukup sebenarnya. Kenapa? Tanpa relasi itu harus memunculkan yang namanya sebuah kepekaan terhadap kuasa Allah di dalam hidup kita gitu. Nah, ini poin kedua saya gitu, bahwa tanda sebagai kita tidak khawatir itu adalah kita peka. Kita peka akan pemeliharaan Tuhan gitu dalam hal-hal terkecil di hidup kita gitu. Even di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan menggunakan ilustrasi ya, berbagai ilustrasi seperti burung. Sebenarnya burung yang dipakai adalah burung gagak atau bahasa Yunaninya ada korakas. Kalau kita lihat burung gagak ini dalam tradisi Palestina gitu, bangsa Israel, burung gagak ini adalah burung yang sebenarnya burung kotor. Burung yang itu ada di Imamat 11 ayat 15. Itu kalau saudara lihat, itu adalah binatang-binatang tergolong binatang yang kotor, yang sangat sebenarnya nggak penting gitu ya dalam budaya mereka. Tapi ketika Tuhan menyinggung burung gagak, sebenarnya dia menyatakan bahwa dia sangat peduli, bahkan kepada burung yang sebenarnya dianggap tidak berguna gitu loh ya, dan dianggap kotor begitu. Bahwa sebenarnya burung seperti itu dipelihara oleh Tuhan gitu. Nah, gitu. Dan juga sebenarnya ketika burung itu dipelihara oleh Tuhan, itu tidak melepas yang namanya tanggung jawab burung itu gitu ya, untuk terbang mencari makanannya gitu ya, karena bukan karena burung itu dipelihara maka cacing tiba-tiba manjat gitu ya ke tubuh mereka gitu ya, jalan-jalan gitu ya, bisa dapat makanan gratis. Burung itu harus mencari gitu ya. Artinya apa? Kekhawatiran itu enggak melepas yang namanya tanggung jawab. Even binatang yang dipelihara diberikan kemampuan Tuhan untuk mencari makan gitu ya. Dan juga di sini Tuhan menggunakan ilustrasi umur gitu ya, umur. Yang di ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan sebenarnya udah tahu gitu ya, para muridnya udah tahu jawabannya, bahwa nggak ada orang yang bisa menambah sedikit pun sehasta. Sehasta itu tingginya ya, tingginya umurnya gitu. Nggak ada manusia pun yang karena khawatir bisa tambah panjang umur, nggak ada.
Makanya itu khawatir adalah hal yang sia-sia sebenarnya. Nah, umur itu tentunya adalah ada di tangan manusia, ada di tangan Allah gitu. Manusia sebenarnya tidak, di ayat selanjutnya, tidak dapat membuat hal-hal kecil gitu ya, seperti menambah umur gitu ya. Umur sedetik aja sebenarnya manusia nggak bisa gitu menambah umur gitu ya. Dan bahkan hal-hal kecil lainnya gitu, hal-hal kecilnya lainnya kita tidak dapat diciptakan oleh manusia gitu. Makanya sebenarnya mengkhawatirkan hal yang di luar kendali manusia itu adalah hal yang sebenarnya nggak masuk akal sama sekali gitu, hal yang irasional ya gitu. Nah, dan juga selanjutnya Tuhan Kristus menggunakan ilustrasi bunga bakung atau lili gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini lili bunga bakung disandingkan dengan pakaian Salomo gitu ya. Dan beberapa bunga bakung sebenarnya ada yang berwarna ungu. Dan ungu itu sering dikaitkan dengan warna keagungan ya, warna keagungan. Tuhan ingin menunjukkan apa sebenarnya ketika menggunakan bunga bakung? Bahwa ada sebenarnya keagungan Tuhan, ada atribut keagungan Tuhan gitu di dalam setiap ciptaan, termasuk bunga yang kecil pun gitu. Dan bahkan katanya pakaian Salomo pun tidak gitu ya, tidak seindah hal yang paling kecil gitu ya, hal yang diciptakan Tuhan gitu. Yaitu adalah bunga bakung. Nah, dan juga selanjutnya Allah menggunakan rumput. Ini sangat menarik ya, rumput, karena rumput itu sebenarnya digunakan dalam Alkitab. Seringkali digunakan untuk menggambarkan bahwa hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan hal-hal yang sebenarnya hidupnya lemah gitu ya. Rumput bisa apa gitu selain diinjak gitu ya, selain diinjak. Dan tadi digambarkan bahwa sebentar mudah mati gitu ya, bentar tumbuh terus nanti dipakai untuk bahan bakar gitu ya, hidupnya sangat sebentar sekali. Dan juga sebenarnya rumput ini juga digunakan sebenarnya untuk mengingatkan muridnya tentang iman mereka yang kecil gitu. Jadi rumput itu disandingkan dengan iman mereka yang kecil. Maksudnya apa iman yang kecil itu? Sebenarnya ketika Kristus mengatakan iman para muridnya kecil, Kristus paham bahwa iman para muridnya sangat mudah gitu, sangat mudah untuk untuk khawatir gitu ya, sangat mudah untuk mempercayai hal-hal lain gitu, menaruh hidupnya ke dalam hal-hal di luar Allah gitu, menggantungkan hidupnya di luar Allah gitu. Nah, Tuhan sebenarnya sangat mengerti gitu ya, mengerti saat-saat di mana sebenarnya kita sulit gitu ya mempercayai Allah gitu. Misalnya pandemi ini gitu ya, banyak sekali tentu dari kita yang bertanya-tanya kapan ini selesai gitu ya, kapan kita bisa beraktivitas kembali, kapan saya bisa bekerja dengan kembali, kapan pendapatan saya bisa normal kembali gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang khawatir gitu ya tentang makan mereka, tentang kehidupan mereka, dan Tuhan sebenarnya paham gitu ya, paham dengan iman yang kecil gitu seperti ini. Sebenarnya dan Tuhan ketika mengatakan hal ini, dia sedang mendemonstrasikan sebenarnya, mendemonstrasikan kuasa dan pemeliharaannya gitu. Dan sebenarnya kasihnya di atas ciptaan gitu, sehingga sebenarnya murid-muridnya bisa yakin gitu, bisa yakin bahwa dia menegaskan di ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu gitu. Nah, di sini mempersoalkan itu bahasanya sebenarnya lebih cocok untuk diterjemahkan dengan mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan, karena bahasa aslinya adalah meteoriseste gitu, meteoriseste. Dalam bahasa Yunaninya kalau misalnya dilihat itu sebenarnya adalah mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan, sangat cemas gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar mempersoalkan, tapi sangat cemas. Nah, sebenarnya kita lihat ya di sini sangat jelas bahwa kerohanian orang yang Kristen yang sehat, itulah kerohanian sebenarnya yang dapat menemukan Allah gitu ya dalam hal-hal terkecil dalam hidup kita gitu ya. Mungkin jadi selama ini gitu ya, ketika misalnya kita melihat rumput gitu ya, melihat apapun ciptaan itu gitu ya, melihat semut, melihat burung, melihat bunga yang ya
udah gitu ya, cuman bunga rumput buat ya itulah gitu, hal yang kecil gitu. Tapi sebenarnya kita bisa gitu ya, ketika orang Kristen yang berelasi gitu dengan Allah bisa merasakan kehadiran Allah di balik ciptaan-ciptaan sekecil itu gitu, sesederhana itu gitu. Dan sebenarnya dari sana bisa orang Kristen memaknai pemeliharaan Allah dalam hidupnya gitu. Nah di sini kepekaan terhadap pemeliharaan hak Allah membedakan orang Kristen dengan dunia ya. Jadi nggak cuma peka, tapi kepekaan itu sebenarnya membedakan diri kita dengan orang dunia. Nah orang dunia itu selalu mengatasi kekhawatiran dengan cari aman ya di balik uang dan harta. Yang sebenarnya ini adalah tanda terakhir ya, tanda ketiga gitu bahwa kita tidak khawatir. Yaitu adalah kita memprioritaskan kerajaan Allah di atas semua yang kita lakukan. Di sini begitu jelas ya, Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia gitu. Setelah makanan, minuman itu semua sebenarnya dicari dengan bangsa-bangsa mulia dunia yang tidak mengenal Allah gitu. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, di sini kita diminta memprioritaskan gitu, karena di ayat selanjutnya, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, di sini kita diminta untuk seek the kingdom, seek first the kingdom of God gitu ya. Ada lagunya ya sih. Nah sebenarnya ketika kita diminta mencari kerajaan Allah, sebenarnya siapakah sebenarnya yang memiliki kerajaan Allah itu gitu? Gitu. Kerajaan Allah sebenarnya hanya bisa kita tahu ketika itu dinyatakan gitu kepada kita melalui anak Allah gitu, yaitu Kristus sendiri gitu. Sebenarnya maka apa yang ketika Kristus mengucapkan hal ini, carilah dahulu kerajaan Allah, sebenarnya itu sebenarnya sudah ada gitu, dan benar-benar ada sebuah kebenaran gitu yang perlu dilakukan para muridnya gitu. Nah di sini maksudnya mencari kerajaan Allah apa gitu ya? Apakah kita disuruh tidak khawatir lagi gitu? Tidak khawatir lagi. Tuhan sebenarnya nggak meminta kita untuk berhenti khawatir loh. Tapi sebenarnya Kristus ingin kita mengganti fokus kita. Fokus dari kita mencari hal-hal fana gitu, dan dengan hal-hal yang surgawi. Ketika kita misalnya masih hidup dalam dosa, kita belum percaya kepada Allah, kita cenderung gitu, banyak sekali orang yang mencari hal-hal yang fana, hal-hal yang akan musnah gitu. Tapi ketika kita dipercaya dalam Kristus, kita akan mencari hal-hal yang surgawi gitu. Maka itu kebiasaan orang yang diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah kebiasaan yang mengganti kebiasaannya yang buruk gitu ya, dengan kebiasaan yang jauh lebih berharga gitu ya, gitu dibandingkan yang lalu gitu. Makanya kalau kita biasanya mau mengganti, maksudnya mau mengganti kebiasaan yang buruk kita gitu ya, jelek, bukan kita menghilangkan sifat kedagingan itu, kita nggak jadi aku mau puasa gitu ya, nggak butuh makanan gitu ya, bukan hal seperti itu, tapi kita dalam segala hal yang kita lakukan, kita mengganti motivasi kita, kebiasaan-kebiasaan kita dengan hal yang jauh kita tahu lebih berharga gitu daripada hal-hal yang fana gitu, hal-hal yang dulu gitu. Nah misalnya untuk memahami ini sebenarnya sangat mudah gitu ya. Kita misalnya bekerja dalam satu kantor, kita hanya bisa melepaskan pekerjaan itu gitu ya sehari-hari kita, kalau misalnya kita ditawari pekerjaan yang jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih gajinya lebih tinggi gitu ya, terus gaya kerjanya juga lebih nyaman untuk kita gitu ya, tentu kita akan lebih pengen gitu ya kerja di kantor seperti itu gitu ya. Nah
Sebenarnya Tuhan sedang menawarkan gitu kita gaya kerja, gaya hidup yang lebih baik gitu. Dan gaya kerja yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah mencari kerajaan Allah gitu ya. Apa maksudnya mencari kerajaan Allah gitu? Mencari kerajaan Allah itu adalah menjadi sebenarnya representasi, menjadi wakil kerajaan Allah. Sebenarnya bahwa Kristus sebenarnya juga adalah representasi sulung kerajaan Allah gitu. Sebenarnya mencari kerajaan Allah sebenarnya adalah meneladani Kristus terlebih dahulu. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah langkah untuk mencari kerajaan Allah. Nah, sebenarnya mencari kerajaan Allah itu bukan yang namanya menambah kerjaan ya, menambah kerjaan atau prioritas gitu ya. Ketika kita diminta untuk pelayanan, untuk ini wah tambah prioritas, tambah kerjaan lagi, ribet gitu ya, kerjaan saya sudah banyak gitu ya, urusannya udah banyak, wah nambah kerjaan, bukan gitu loh. Bukan, tapi sebenarnya ketika kita diminta mencari kerajaan, kita nggak diminta untuk memilih antara saya mau pilih kehidupan gereja atau kehidupan keluarga saya atau kehidupan keluarga. Kita nggak diminta untuk memilih hal seperti itu gitu ya. Tapi kita diminta untuk mengenal kehendak Allah gitu. Kita diminta untuk mengenal kehendak Allah baik dalam lingkungan gereja maupun kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ketika kita menjadi suami, istri, anak yang misalnya yang baik di lingkungan pekerjaan gitu. Di sana kita sebenarnya bisa mengenal kehendak Allah gitu. Misalnya dengan cara hidup dengan jujur, bekerja dengan integritas. Itu cuma kita sedang ketika kita meneladani Kristus, tentunya kita rindu untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi nggak cuma di gereja aja, dan kita juga bisa melayani berbagai macam hal gitu dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya kita nggak bekerja mencari kerajaan Allah. Apa sih upah yang dijanjikan gitu ya? Upah yang dijanjikan itu ada dua. Yang pertama adalah kehidupan bersama Allah di dalam kerajaannya gitu. Gaya hidup kita mencari kerajaan Allah membuat kita sebenarnya mencicipi gitu ya, mencicipi bentuk relasi kita dengan Allah di surga nanti. Selagi di dunia kita menikmati karunia, pemeliharaan Allah, sebenarnya yang memenuhi kebutuhan kita, baik tubuh dengan relasi ataupun relasi dengan Allah. Sebenarnya ini hal yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kebahagiaan semacam ini tidak dapat ditemukan dimanapun gitu ya. Apa buktinya gitu ya? Apa buktinya? Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mencari kekayaan, popularitas, kenyamanan, semua membuat diri mereka aman, tapi sebenarnya mereka nggak aman gitu dalam hati mereka kosong gitu, hati mereka khawatir setelah saya mati, saya ini harta kemana gitu, atau uang ini kok tetap membuat saya kesepian ya, kok pandemi ini semua membuat saya makin susah gitu. Jadi saya kerja buat apa gitu ya, buat apa selama ini. Banyak sekali orang yang ketika tidak ada Kristus di dalam hatinya gitu, tidak dapat berelasi dengan Kristus, orang yang seperti itulah orang yang khawatir gitu sebenarnya gitu. Maka itu ketika kita bisa menikmati karunia pemeliharaan Allah, kita juga bisa berelasi dengan Allah gitu. Nah di sini kita lihat ya bahwa kebutuhan dalam Allah itu semua tercukupi dan hati kita dipenuhi dengan damai dan janji hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah gitu. Ketika kita percaya dengan Kristus, ini adalah sebenarnya karunia yang luar biasa. Kebutuhan kita tidak hanya dipenuhi, tidak hanya dicukupi, tapi kita juga dapat menikmati relasi dengan Allah gitu. Dan juga yang kedua, kita akan menerima harta surgawi gitu. Nah di sini ayat ke-32 ya. Ayat ke-32, para murid dipanggil sebagai kawanan yang kecil ya, kawanan kecil atau yang sebenarnya rentan gitu ya. Kenapa? Karena tadi gitu kita melihat konteks mereka ya, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, dan sebenarnya mereka nggak meninggalkan pekerjaan mereka juga. Mereka
maksudnya mereka dalam situasi yang sebenarnya terancam gitu ya, terancam. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi tekanan dari Farisi, dari ahli Taurat yang sebenarnya Kristus banyak mengalami itu ya. Tentu ketika Kristus mengalami konflik dengan banyak diserang oleh para Farisi, para muridnya pun banyak mengalami tekanan gitu ya. Gitu. Orang Farisi itu orang yang terpandang loh, orang yang besar gitu ya dalam masyarakat. Makanya ketika para Farisi menyerang Kristus gitu ya, tentu para muridnya sangat tertekan gitu, dan mereka terancam sebenarnya ditolak, dicemooh dan bahkan dibunuh ketika mereka untuk memilih Kristus. Nah sebenarnya Yesus ketika tahu bahwa para murid ini sangat rentan, Kristus ingin mereka beriman gitu akan janji Allah untuk memberikan kerajaan Allah gitu. Nah, ketika beriman, apa bentuk iman gitu yang diutarakan oleh Kristus di sini? Yang diutarakan ini adalah memberikan kasih gitu ya terhadap sesama gitu. Nah, ini juga sebenarnya adalah bentuknya yang gimana kita menguji iman kita gitu. Kita boleh mengaku percaya kepada Allah, tapi kita bisa menguji iman kita dengan kasih terhadap sesama. Nah, khususnya di sini adalah menjual harta agar dapat membantu sesama, gitu. Nah, ajaran Kristus adalah ajaran untuk memberikan, gitu ya, memberikan harta yang dimiliki dan mengumpulkan harta yang kekal di surga nanti. Nah, di sini ketika kita memaknai hal ini, kita penekanannya itu bukan menjual hartanya, bukan, tapi penekannya ada di hati yang beriman, gitu. Hati yang beriman kepada Allah yang memberi kecukupan. Nah, di sini contoh yang sangat baik kita bisa lihat di ilustrasi Zakeus ya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita tahu ya cerita Zakeus, seorang pemungut cukai yang bertemu dengan Kristus, dan lalu ketika Kristus makan di tempatnya Zakeus percaya kepada Allah dan dia beriman. Dan tidak hanya beriman, dia membuat komitmen gitu ya. Komitmen menjual hartanya, setengah dari hartanya untuk orang miskin, untuk membantu orang miskin. Dan dia gak cuma menjual hartanya, tapi dia juga bertobat. Bertobat dengan apa? Dengan mengembalikan hasil uang gelap gitu ya, selama dia bekerja sebagai pemungut cukai gitu. Mengembalikan uang gelapnya itu kembali gitu loh. Jadi dia ada ekspresi menjual harta itu bukan karena kita semata-mata menjual harta aja ya gitu, bukan gitu loh. Tapi itu adalah ekspresi dari iman dari Allah yang dari iman kepada Allah gitu, dari percaya kepada Allah gitu. Nah di sini ayat 34 ya, bahwa Kristus begitu jelas bahwa mengingatkan bahwa hati sebenarnya adalah pusat penggerak hidup manusia gitu. Apa sebenarnya yang menggerakkan Zakeus gitu untuk menjual hartanya? Ya tentu adalah hatinya gitu, bukan karena dia ingin menyenangkan Kristus gitu ya, bukan, tapi karena hatinya sudah diubahkan gitu secara pribadi dalam Kristus gitu, oleh Kristus. Nah makanya itu ketika hidup kita dipusatkan kepada harta dunia, tentu kita akan mencari segala sesuatu yang kita pikirkan, perasaan kita, semua kehendak kita gitu, apa yang kita lakukan, tentu semua itu akan dilakukan untuk mencari harta dunia gitu, kalau hati kita di sana. Namun kalau hati kita dipusatkan, dipenuhi oleh Kristus, kita akan mempunyai hidup yang dipuaskan sebenarnya gitu dalam Kristus. Nah, kita dipuaskan dengan apa? Sangat jelas tadi sudah kita dipuaskan secara jasmani, kita diberi kecukupan, dan enggak sekedar jasmani saja, kita dipuaskan secara rohani gitu, dengan mendengarkan firman Allah, dengan pengalaman rohani ketika kita berelasi dengan Allah gitu ya. Kita dipuaskan secara rohani gitu, dan kita tentu akan fokus gitu ya, fokus mencari kerajaan Allah gitu ya.
yang sebenarnya telah Kristus nyatakan gitu, dengan dalam dirinya gitu. Oke, mungkin ada ada saudara-saudara yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan gitu, saya persilahkan. Ya, berhubung waktu ya singkat saja. Memang benar sih banyak kekhawatiran dalam diri kita ini sebenarnya kita buat karena standar kita sendiri gitu. Misalkan kita pengen sesuatu yang lebih, yang sebenarnya di luar dari keperluan kita, dan itu yang akhirnya kita khawatirkan begitu. Saya melihat banyak sekali kekhawatiran kita itu muncul karena standar yang kita buat sendiri, dan standar yang kita buat sendiri itulah yang membuat kita khawatir kita bisa capai apa enggak, kita bisa dapat apa enggak. Dan firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan sekali sih, seperti tadi di akhir tadi contoh Kenny ada ngomong bahwa kalau kita sudah dipenuhi oleh Kristus, ya benar-benar hidup kita ini akan berfokus kepada Dia gitu, tidak lagi berfokus kepada hal-hal duniawi begitu, yang akhirnya membuat kita terlalu khawatir dan membuat kita akhirnya ya tidak trust. Dan saya merasa memang kekhawatiran ini ada hubungan erat dengan trust gitu ya, bukan hanya belief sama Tuhan, tetapi trust, benar-benar beriman terhadap penyertaan Tuhan. Dan ini sih perlu kita latih di dalam kehidupan kita. Saya yakin mungkin gak langsung, orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran gak langsung bisa berubah dalam sekejap begitu ya, tetapi mungkin perlu dilatih di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran itu, tidak lagi diperbudak oleh kekhawatiran itu atau diikat oleh kekhawatiran itu. Kalau kita sungguh-sungguh fokus terhadap Tuhan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, begitu. Jadi siapa bilang yang khawatir hanya orang miskin ya. Memang yang kita bahas tadi ini berbicara tentang sesuatu yang paling mendasar, makan, minum, pakai, dan rumah ya. Tapi ayat di pasal berikutnya, orang kaya juga disebut bodoh, mereka juga khawatir, ya enggak? Orang kaya sekarang pun zaman krisis sekarang, orang kaya sebenarnya bukan karena mereka enggak kaya, mereka khawatir bagaimana mereka menyelamatkan harta mereka. Sebenarnya mereka masih cukup hanya untuk kebutuhan mereka. Jadi tentang apa istilahnya, kekhawatiran itu dimiliki oleh semua orang ya, nggak ada terkecuali. Tapi saya tertarik dengan ayat yang tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang kamu tempatkan di dalam hati kita? Kalau kita menempatkan harta itu sebagai Tuhan kita, ya kita akan mengalami kekhawatiran. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan di dalam tempat hidup kita yang paling tertinggi, saya pikir tidak ada alasan kita untuk merasa khawatir berlebihan. Mungkin dalam hidup saya juga pernah khawatir, bukan nggak pernah ya. Saya mengalami cukup banyak dinamika kehidupan yang saya alami dari masa SD, masa susah, lalu pernah juga masa senang. Nah, kalau sekarang harus mengalami masa susah, saya pikir itu bagian dari dinamika ya, yang nggak perlu kita jadikan dasar untuk membuat alasan kita untuk tidak melayani Tuhan. Justru saya pikir di tengah-tengah masa krisis ini, ekspresi kita bagaimana kita menunjukkan iman kita yang sesungguhnya ya. Masa susah kita tetap bisa bersyukur, karena hal yang paling sulit saya pikir orang tuh belajar untuk bersyukur. Nah, bersyukur hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, tetap di dalam masa sulit kita dapat mengekspresi iman kita. Nah, terima kasih. Iya.
Khawatir itu kan berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi sebenarnya ya. Kalau sudah terjadi mah nggak khawatir ya. Nah, karena ini belum terjadi, alangkah baiknya kita berpikir ada satu pribadi yang tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Satu jam dari sekarang pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita ingat ada orang yang tahu dari awal sampai akhirnya hidup kita. Tahu ke depan kita seperti apa, tahu ke depan kita akan jadi apa. Ya, jadi justru ada momen memang kekhawatiran itu membuat kita mencari pribadi itu ya. Kekhawatiran membuat kita mencari Tuhan. Ya sama seperti kita kalau nggak bisa matematika, kita cari yang tahu matematika. Kita nggak bisa fisika, kita tahu cari orang bisa fisika. Sama seperti kita nggak tahu masa depan kita, kita khawatir. Kita carilah orang yang tahu masa depan kita, yang membuat kita boleh mencari dia, ya, boleh mempercayakan hidup kita sama dia. Yang jadi masalah adalah orang yang sudah khawatir tapi malah menyalahkan Tuhan. Orang yang sudah khawatir malah tidak mau meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Ya, bersyukur kalau kita khawatir, kita banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Kita khawatir, kita minta pertolongan Tuhan. Khawatir memang bukan sesuatu yang salah, itu wajar, itu normal. Tetapi yang penting ada tindak lanjutnya. Ketika kita khawatir, apa yang kita lakukan? Ya kita minta pertolongan Tuhan. Ya, jadi bukan minta Tuhan menghilangkan masalah di hidup kita, tapi minta Tuhan memberi kekuatan untuk melewati atau menghadapi masalah itu. Itu aja sih. Saya pribadi termasuk orang yang khawatir juga sih, banyak khawatirnya. Dari dulu sampai sekarang khawatir itu selalu ada. Dari saya remaja, dari anak-anak juga ya, sampai sekarang juga ada ya kekhawatiran. Cuma tingkat levelnya itu kadang-kadang beda-beda ya. Sekarang kan kita khawatir apa gitu, beda. Waktu kita anak-anak khawatirnya apa, sekarang khawatirnya apa, kuliah khawatirnya apa. Tapi satu hal saya belajar ini dalam menghadapi kekhawatiran, yaitu adalah kita tak boleh membiarkan kekhawatiran ini kuasai hati kita. Jadi belajar untuk mempercayai Tuhan. Nah, saya menemukan banyak kekuatan di dalam menghadapi kekhawatiran yang nggak pernah selesai gitu loh. Ya, kekhawatiran itu selalu ada dia. Tapi bagaimana terus percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi kekhawatiran yang ada. Jadi tidak mandek. Saya pernah punya pengalaman sebenarnya kekhawatiran ini sampai membuat saya cukup depresi, lemah gitu ya, sampai belajar nggak fokus apa gitu. Itu waktu kuliah sedang duduk di bangku sekolah teologi. Karena saya melihat, wah ini kenapa bisa begini ya. Jadi kita itu di sekolah teologi aja bisa sampai dalam level, itu salah satu titik level terendah kehidupan saya. Nah kenapa? Banyak faktor mungkin ya. Tapi kemudian saya mencoba ini. Jadi kadang-kadang memang kekhawatiran ini juga ya, memang pasti ada hubungannya dengan hal rohani. Tapi mungkin karena pengaruh studi, pengaruh apa gitu, jadi membuat pikiran jadi gitu ya, akhirnya terganggu. Lalu kemudian saya coba mulai mengevaluasi diri dan sebagainya. Dan pada akhirnya titiknya itu selalu kembali kepada Tuhan. Enggak ada penyelesaian yang lain dari seluruh kekhawatiran kita kecuali kembali kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya kuliah itu, pergi kuliah ke Malang, saya pernah sharing ya. Jadi memang saya nggak didukung sama orang tua. Saya harus berjuang sendiri. Gimana mengatasi masalah kuliah 5 tahun yang saya sendiri juga nggak tahu. Nah, kita sendiri lihat diri kita juga, kita ini mau jadi hamba Tuhan, tapi kenapa perjalanannya seperti begini ya. Tapi di dalam proses ini saya belajar, yaitu adalah bahwa sebenarnya Tuhan sedang melatih
iman yang lebih kuat untuk bersandar kepada Tuhan. Walaupun jalan itu memang cukup menyakitkan, cukup ini, tapi saya lihat itu satu sekolah untuk mempercayai bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada menolong kita. Tuhan itu benar-benar memelihara. Tuhan itu benar-benar tidak meninggalkan kita. Sama seperti firman Tuhan tadi, masa burung-burung dipelihara, itu bunga-bunga rumput dihiasi dengan indah dan sebagainya, masa kita lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain ini nggak dipelihara oleh Tuhan. Jadi itu sebuah keyakinan yang sampai hari ini tertanam dalam jiwa saya. Jadi kalau mau bicara misalnya ini, jadi itu untuk sampai saya ke titik itu, Tuhan itu beri satu tantangan begitu besar. Dan saya bersyukur saya berani hadapi, ya. Memang ini anugerah Tuhan bagi saya, karena mungkin iman saya itu terbentuk salah satunya itu ketika saya kuliah teologi. Mungkin dibandingkan dengan salah satu pengalaman lain, nah itu salah satu pengalaman yang bagi saya sangat berkesan sampai hari ini. Makanya bagi saya kalau istilahnya itu kita bicara soal melihat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saya kira setiap kita punya pengalaman, tapi itu salah satu pengalaman yang paling berkesan dalam diri saya. Jadi bagi saya kalau misalnya bicara soal Tuhan itu layak dipercaya. Tuhan itu benar-benar memelihara kita. Tuhan itu benar-benar Dia ada, dan benar-benar hidup kita asal kita taruh Dia sebagai yang paling utama, Tuhan pasti pelihara dan pimpin. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan buat kita? Kita yang masih studi, bahkan kita yang sudah bekerja, punya keluarga dan sebagainya, saya percaya Tuhan yang dulu pimpin kita sampai hari esok, Tuhan juga pasti pelihara. Nah itu salah satu hal yang refleksi dari firman Tuhan ini. Oke, terima kasih untuk Chandra Kenny yang sudah sharing firman Tuhan, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang juga sudah sharing. Hari ini kita bicara tentang kekhawatiran, dan dari Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai berapa nih? 34 ini banyak sekali bicara tentang kekhawatiran manusia. Semua manusia memiliki 3 kekhawatiran yang mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan, ya. Apa yang kamu makan, kamu pakai, dan hartamu gitu kan, apa yang kamu miliki, itu kekhawatiran setiap daripada manusia. Dan Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, yang terutama sebenarnya bukanlah kebutuhan jasmani ini, tapi bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah, ya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Itu ada di dalam ayat 31, yaitu sangat indah sekali, dan saya sangat suka sekali ayat ini. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi segala kekhawatiran kita, kekhawatiran manusia pada umumnya itu Tuhan ingatkan kita untuk mencari terlebih dahulu Tuhan, melayani Tuhan, maka semua kekhawatiran itu akan hilang, karena Tuhan akan memenuhi. Bapa akan pelihara kita senantiasa. Kita bersyukur kita punya Bapa yang mengerti, Bapa yang berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan mengangkat segala kekhawatiran kita. Karena itu kita sama-sama kita berdoa, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan kita. Saya bagi ya berdoanya supaya bisa semuanya sama-sama kita berdoa. Saya minta tolong untuk Lause Buikun, kita doakan untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya untuk pelaksanaan vaksin supaya boleh tersebar tidak hanya di ibu kota di Jakarta, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan juga berdoa untuk bencana yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Malang, di NTT, kiranya semua boleh Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk mengatasinya. Untuk Ko Andi, doakan untuk Komisi Youth, untuk segala rencana ibadah youth, yaitu besok hari Minggu ya Yos ibadahnya, dan juga untuk rencana SEAL supaya anak-anak remaja boleh kembali memiliki satu komunitas yang baik setelah masa pandemi. Mereka kehilangan komunitas, mereka boleh kembali dikumpulkan di SEAL nanti. Dan untuk Kohokmial, doakan untuk kemajelisan, kiranya anak-anak yang dipakai Tuhan di kemajelisan ini boleh memikirkan
perkembangan gereja, bagaimana boleh kembali mengobarkan semangat misi melayani ke jemaat-jemaat yang khususnya yang sudah lama tidak ibadah karena pandemi. Dan untuk Muse, doakan untuk ibadah besok hari yang akan diadakan, dan juga untuk jemaat-jemaat umum yang kiranya saat ini mungkin sedang dalam kerohaniannya sudah mulai menurun karena pandemi, sudah mulai terbentuk kebiasaan lebih suka streaming di rumah daripada datang ke ibadah. Doakan semoga dengan adanya tatap muka mereka rindu untuk boleh datang beribadah. Minta contoh Nathan untuk doakan Komisi Usia Indah supaya orang-orang tua ini boleh dilayani dengan baik. Mereka yang mungkin sudah usia indah ini boleh tetap semangat, memiliki semangat walaupun usianya mungkin sudah senior, tapi tetap memiliki semangat junior untuk melayani Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Dan untuk contoh Lady, minta doakan untuk Komisi Sekolah Minggu, khususnya untuk Zoom besok hari, guru-guru supaya boleh mengajar dengan hati yang penuh kasih pelayanan. Mereka juga boleh melayani anak-anak, memiliki satu hati kerinduan yang melayani anak-anak, karena anak-anak ini juga satu usia yang sangat rentan yang belum bisa hadir untuk beribadah di sekolah minggu secara tatap muka. Kita berdoakan semoga kelak nanti bisa beribadah secepatnya. Dan untuk contoh Kenny, mari doakan untuk segala penata layanan di gereja, khususnya untuk para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, mereka yang diberikan kesehatan kekuatan boleh melayani Tuhan, memikirkan tentang pelayanan dan boleh lebih kreatif lagi di dalam melayani jemaat yang ada. Dan untuk saya juga akan doakan juga untuk semuanya ya, supaya bisa boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan ini, untuk
firman-Mu Tuhan yang telah berbicara melalui hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang terus berbicara di dalam hati kami, Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Mu yang menghidupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin waktu yang selanjutnya. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Selesai saat teduh. Mari kita persekutuan di atas. Jadi enggak di atas?